Oke. Mari kita mulai Pak Arwin. Ya, silakan Pak. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak. Waalaikumsalam. Dem, rekan-rekan yang lainnya. Baiklah, kan kita memulai acara pengkonsultasian dari teman kita Pak Agustinus Baka yang akan dipandu oleh Pak Arwin Malik. Insya Allah akan berlangsung malam ini, mudah-mudahan berlangsung dengan sukses. Saya langsung saja, silakan Pak Arwin untuk memandu saya. Soalnya banyak yang masuk keluar, saya harus jadi polisi lalu lintas dulu. Silakan Pak Arwin. Ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Ya, sebelumnya saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa mungkin kita bisa memutkan dulu semuanya. Nanti saya mau Pak Arwin. Oh, baik, terima kasih. Oke. Ya, kita Pak Arwin unmute sendiri. Pak Arwin, tolong unmute. baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atau malam ini di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak. Dan sudah hadir sekitar 20 lebih teman-teman Widya Iswara. 29. Hadir juga dari 29 ya. Hadir juga dari Luwu Timur, Kepala Bidang Diklatnya, luar biasa. Kemudian teman-teman dari Pak Kabid dan jajarannya juga hadir. Ada juga Kepala Bidang Pengembangan, luar biasa. Ya, malam ini saya bacakan sedikit susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan atau sepatah kata dari Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan persentase sosialisasi tentang pengembangan desain coaching pelatihan dasar CPNS berbasis online oleh Pak Dr. Agustinus sebagai persyaratan untuk pelatihan penjenjangan tinggi Widya Iswara. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan dengan hormat, disilakan. Tolong di Pak Ilham di-unmute-kan. Pak Kaban masih mute. Oke. Ya, Masih mute siap Pak Ilham. unmute Pak Kaban. Izin Pak Kaban, speakernya, audionya masih dalam posisi mute. Ya, Sudah ya? Baik. Oke. Silakan Pak Kaban. Oke, baik Pak Rin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan tentunya sehat kita semua. Tentunya yang sama kita hormati. Ya, tadi dari Pak Rin selaku moderator telah menyampaikan bahwa beberapa kawan-kawan sudah bergabung. Ya, di sini ada Pak Kabid Pengembangan, ada kawan-kawan dari Luwu Timur. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sebentar sambil berjalan, kawan-kawan dari kabupaten kota yang lain bisa bergabung agar pelaksanaan kegiatan kita pada malam ini itu bisa tersosialisasi dengan baik dan bisa mendapat respon yang positif dari kawan-kawan dari seluruh Sulawesi Selatan. Yang tentunya kita hormati, kita banggakan pula Pak Dr. Agustinus, MPA, Widya Iswara MPD. BPSDM Selatan. MPD, sorry ya. Bagus MPD. Ya, selaku Widya Iswara Madya, BPSDM Selatan, selaku yang tentunya menggagas melalui salah satu kegiatan. Dan tentunya ini kita apresiasi, ya, kenapa di era pandemi COVID-19, saya kira ini merupakan sebuah sistem yang mutlak untuk kita lakukan. Ya, kita bersama tentunya sangat prihatin dengan berbagai perkembangan COVID yang cukup membuat kita gelisah. Yang semakin hari kasus-kasus positif semakin meningkat. Sampai sekarang sosial belum melandai. Baik, jadi tentunya yang pertama, mari kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya atas berkat lindungnya sehingga pada malam hari ini kegiatan kita melalui Zoom meeting itu bisa berjalan dengan baik dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat.
Atas ini lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita inginkan sebagai sumber teladan kita semua umat manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya bahagia, jadi saya kira saya pada kesempatan malam ini singkat saja. Tentunya kegiatan pengembangan desain khususnya pelatihan dasar untuk calon pendidik sipil atau CPNS berbasis online ini kita sangat butuhkan agar seluruh kawan-kawan itu bisa menyesuaikan. Saya kira tuntutan ke depan, ya kita tidak boleh berhenti bahwa kegiatan pelatihan dasar CPNS itu tidak mungkin karena alasan COVID-19 lantas itu berhenti. Ya kita tentunya harus tetap mencari upaya agar kegiatan-kegiatan secara substansi bisa berjalan dengan baik, namun kita juga berkontribusi untuk bisa mengurangi bahkan menghentikan ke depan perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan khususnya dan secara nasional pada umumnya. Ya, tentunya kegiatan berbasis online untuk pelatihan dasar CPNS ini ada dua hal saya kira yang perlu kita sama-sama cermati sebentar. Yang pertama mengenai pedoman coaching untuk latsar CPNS berbasis online, dan yang kedua adalah bagaimana video virtual coaching latsar berbasis online. Hal ini tentunya akan menjadi bahasan kita pada malam ini. Saya berharap bahwa sebentar setelah pelaksanaan kegiatan kita bisa menarik kesimpulan, kita membuat rekomendasi agar ini menjadi standar penyelenggaraan kegiatan. Ya, ini baru ya secara nasional saya kira ya pandemi ini menuntut kita untuk berinovasi, ya berinisiatif untuk menimbulkan gagasan baru agar seluruh kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Kita BPSDMA Sulawesi Selatan itu sementara menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Ya, kita sudah ada kerjasama pendahuluan dengan pihak LAN misalnya, dan berbagai lembaga-lembaga ke depan akan menjadi mitra kita. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat online dalam rangka penyelenggaraan kediklatan Sulawesi Selatan bisa saja ke depan menjadi pelopor, ya memotori untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Oleh sebab itu sekali lagi ya tentunya saya sebagai pejabat yang baru diamanahkan di BPSDMA ini sangat banyak berharap bahwa dukungan kita semua dalam rangka perbaikan layanan khususnya di bidang diklat itu kita bisa maksimalkan bersama agar eksistensi keberadaan BPSDMA Sulawesi Selatan itu betul-betul bisa dirasakan oleh banyak pihak bahwa kita memang sebuah OPD yang menjadi kebutuhan buat seluruh dalam rangka mempersiapkan ataupun menjadi dapur untuk penyiapan ASN terbaik pada masa yang datang. Saya kira barangkali saya tidak panjang, mohon maaf. Tentunya saya berharap sekali lagi bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi. Itu yang penting, poin penting saya kira. Karena ya mudah-mudahan saja apa yang menjadi hasil itu bisa menjadi pedoman buat seluruhnya. Sekali demikian, terima kasih. Selamat melaksanakan pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar, ya, dan tanpa kendala yang bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaban, luar biasa. Dari sini wajahnya Pak Kaban sangat cerah sekali Pak, bersinar.
Mudah-mudahan sesuai bersinar nanti sesuai dengan program-program yang akan kita bangun di BPSDM. Insyaallah, amin, amin. Baik, Pak. Amin. Ini juga kesempatan kita bertemu langsung seluruh Widya Suara, mungkin tidak hadir semua dengan Pak Kepala Badan langsung. Tentu saja atas nama Widya Suara kami mengucapkan selamat datang Pak di BPSDM. Kami siap mengawal seluruh program-program yang ditetapkan nantinya yang dipandu atau yang dipimpin oleh Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, insya Allah. Ya, baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Kaban. Ya, selanjutnya kami informasikan bahwa Bapak Dr. Agus tengah melaksanakan kegiatan pelatihan penjenjangan tinggi untuk Widya Suara sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan dari Widya Suara Ahli Madya menjadi Widya Suara ahli utama. Dan salah satu persyaratan adalah harus mengikuti pelatihan penjenjangan. Ini masih panjang, masih ada kegiatan orasi ke depannya, dan mudah-mudahan teman-teman Madya yang lain, ayo wake up, kita semuanya harus menyusul untuk bisa ke utama. Ya, baik, tanpa membuang waktu, karena ini nanti akan menjadi bahan Pak Agus untuk menulis karya ilmiahnya atau karya tulisnya dalam rangka pengembangan kegiatan coaching yang nantinya akan kita gunakan di BPSDM. Apalagi sekarang kita sudah memiliki LMS, yaitu Halo Coach, yang nanti kita gunakan sebagai e-learning, proses pembelajaran, dan tidak lepas adalah proses pembelajaran untuk pelaksanaan dan PK pelatihan kepemimpinan lainnya. Baik, untuk itu kami persilakan Dr. Agus untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan pengembangan desain coaching berbasis online. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya mengatakan bahagia karena antusias dari teman-teman semua yang bisa menyediakan waktunya, khususnya Pak Kaban yang boleh bergabung pada malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi. Ini saya kira merupakan awal yang sangat baik Pak Kaban untuk kita bisa mengeksplor lebih jauh apa yang kita harapkan. Dan tentunya apa yang saya siapkan ini merupakan satu bagian penting di dalam kerangka kita mempersiapkan diri untuk era digital. Dan kita sudah masuk sebenarnya, tetapi ini merupakan bagian penting juga. Dan ini saya kira momentumnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Arwin tadi, bahwa apa yang saya akan presentasikan ini merupakan rancangan pengkonsultasian. Dan sesungguhnya rancangan ini sudah diproses uji di dalam uji kompetensi namanya di LAN, uji kompetensi. Dan ini telah memasuki babak di mana saya harus mensosialisasikan sebelum mengaktualisasikan atau mengimplementasikan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mempresentasikan bagian-bagian penting atau pokok-pokok pikiran yang terkait dengan rancangan pengkonsultasian yang telah saya siapkan dengan judul, saya screen dulu. Apa ya? Ya, udah kelihatan? Ya udah. Ya. Oke. Oke deh. Screen. Kenapa? Ya. Oke. Ya. Jadi ini merupakan rancangan pengkonsultasian yang berjudul pengembangan desain coaching pelatihan dasar CPNS
berbasis online di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pak host, gimana ini, mau diperkecil ya? Gimana? Ada Ini sudah kelihatan Pak di layar. Sudah Ini kelihatan. sudah bagus. Tunggu dulu, saya perkecil dulu. Ya, oke. Ya, bagian pertama ini merupakan outline daripada rancangan yang telah saya siapkan. Ada pendahuluan, deskripsi singkat lokus, identifikasi permasalahan, dan rencana aksi. Nah, di dalam pendahuluan tentunya aspek yang melatar belakangi dari beberapa kebijakan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 dan selanjutnya melalui peraturan LAN. Ada beberapa peraturan LAN yang menjadi acuan di situ. Lalu dalam konteks kebijakan instansi di sini, bahwa ada lingkup tugas dan fungsi BPSDM Provinsi dalam pengembangan pelatihan ASN. Lalu Widya Iswara menjalankan fungsi sebagai konsultan dalam membenahi sistem penyelenggaraan pelatihan. Jadi teman-teman telah kita pahami bersama bahwa sesungguhnya Widya Iswara pada Widya Iswara ahli utama itu, fungsi utamanya adalah sebagai konsultan. Lalu yang kebijakan berikutnya yaitu temuan masalah difokuskan pada penyelenggaraan coaching yang tentunya belum efektif, yang masih atas pada pendekatan tatap muka. Oleh karena itu harapannya di sini adalah nanti berbasis online. Lalu kebijakan instansi di sini juga, prospek nilai tawar yang perlu diajukan adalah upaya pengembangan desain coaching Latsar CPNS berbasis online. Nah, itulah aspek yang melatar belakangi. Saya percepat saja, karena itu bagian-bagian yang mungkin tidak. Nah, adapun tujuan penulisan di sini adalah untuk mengembangkan desain coaching berbasis online pada pelatihan dasar CPNS di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BKPSDM Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Selatan. Nah, itulah yang menjadi tujuan. Nah, adapun ruang lingkup di sini seperti juga yang sudah digambarkan oleh Pak Kaban tadi, bahwa ruang lingkup utama yang akan dikembangkan ke depan di dalam aksi adalah membuat panduan coaching yang dapat diakses melalui media online. Itulah ruang lingkup yang nantinya akan menjadi output. Dan berikutnya yaitu membuat video tutorial yang dapat diakses melalui media online. Jadi ini merupakan produk utama, sehingga inilah yang menjadi ruang lingkup daripada rancangan pengkonsultasian ini. Kita masuk pada deskripsi singkat lokus. Ya, saya kira tidak perlu saya gambarkan lebih jauh terkait dengan visi, misi, tujuan, dan kondisi tantangan yang ada. Lalu identifikasi permasalahan. Nah, di sini ada beberapa bagian penting, yaitu tentunya kita cermati dan kita sadari bersama masih rendahnya kesiapan Widya Iswara dalam pembelajaran berbasis online, lalu belum tersedianya juknis pelaksanaan diklat berbasis online, lalu belum berkembangnya desain coaching berbasis online bagi peserta Latsa. Nah, tentunya ini prioritas masalah adalah bagian ketiga, yaitu belum berkembangnya desain coaching berbasis online bagi peserta Latsa CPNS. Nah, saya kira ini merupakan salah satu syarat untuk bagaimana di dalam merencanakan aksi ini kita harus menetapkan skala prioritas masalah. Nah, sehingga dari prioritas masalah di situ muncullah upaya-upaya rekomendasi penyelesaian yang tergambar sebagai berikut, yaitu
tersusunnya pedoman coaching online yang akan memudahkan Wideiswara dalam mendesain materi coaching berbasis online pada peserta Latsar CPNS. Yang berikutnya, tersedianya video tutorial coaching online akan mempermudah proses penyelenggaraan coaching secara efektif. Lalu pengembangan desain coaching berbasis online di sini diharapkan akan meningkatkan kompetensi peserta Latsar serta meningkatkan efisiensi dari aspek waktu, tenaga, dan anggaran atau biaya. Berikutnya, pengembangan desain coaching berbasis online dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas para Wideiswara sebagai coach dalam mengembangkan metode coaching yang tentunya relevan, kekinian. Lalu terakhir, yaitu rekomendasinya, berhasilnya penyelenggaraan coaching berbasis online secara efektif sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh Wideiswara dan dukungan seluruh stakeholder. Nah, itulah berupa rekomendasi upaya-upaya yang dikemas untuk penyelesaiannya. Nah, berikut bagian akhir dari upaya ini yaitu rencana aksi. Rencana aksi di sini ada jenis kegiatan yang harus dimunculkan, yaitu jenis kegiatan dilakukan adalah upaya pengembangan desain coaching berbasis online pada pelatihan dasar CPNS yang akan menghasilkan pedoman pelaksanaan coaching dan video tutorial yang akan memberikan arahan dalam penggunaan beberapa media online pada saat coaching yang akan digunakan oleh coach dan coacher. Nah, alasan pemilihan kegiatan ini yaitu peranan seorang coach dalam pelatihan dasar CPNS untuk memfasilitasi peserta atau coacher memiliki peran strategis dalam membimbing dan mengarahkan peserta. Nah, dalam hal ini untuk mengelola aktualisasinya. Ya, tentunya mulai dari tahapan rancangan aktualisasi sampai tahapan implementasinya. Nah, untuk itu, seorang coach perlu mengembangkan desain coaching berbasis online yang relevan. Karena penggunaan media secara online akan lebih efisien dalam pelaksanaan coaching dari segi waktu, biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itulah alasan pemilihan kegiatan, dan ini oleh LAN sudah diterima ini alasan kegiatan ini. Nah, rencana aksi lokasinya ya tentunya yaitu di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan atau di kabupaten kota melalui pengelolaan kerjasama. Waktu di sini saya mencoba untuk mengestimasi 3 bulan. Lalu stakeholder di sini ya ada Bapak Kepala BPSDM, Kepala Bidang Diklat, BPSDM, Kepala Bidang Inovasi, para pejabat struktural lingkup kabupaten, para Wideiswara, dan peserta pelatihan dasar CPNS. Ya tentunya nanti sampai pada asas manfaatnya di situ. Inilah para stakeholder yang terkait. Nah, berikutnya di sini ini merupakan bagian inti dari tahapan-tahapan kegiatan yang coba saya kemas. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan tentang gagasan rancangan pengkonsultasian, surat dukungan dan atau diskusi. Lalu yang kedua merancang proposal perkonsultasian, lalu mengupload rancangan pengkonsultasian dan presentasi seminar rancangan perkonsultasian. Nah, bagian perencanaan ini sudah selesai, sudah dianggap selesai, dan dalam hal ini saya sudah dinyatakan lulus. Lalu selanjutnya masuk di dalam pengorganisasian, yaitu melapor kepada Kepala BPSDM. Dalam hal ini sudah sementara sudah diproses, lalu melakukan koordinasi dengan administrator penyelenggara bidang. Dalam hal ini
hadirnya pernyataan dukungan, lalu melakukan koordinasi dengan pengelola SIBANG, lalu melahirkan pernyataan dukungan. Nah, dalam proses-proses pengorganisasian ini juga saya sudah lakukan. Nah, lalu proses pelaksanaan. Nah, inilah pada malam hari ini merupakan bagian tahapan pelaksanaan, yaitu melakukan sosialisasi rencana perkonsultasian kepada bidang diklat, kepemimpinan, dan bidai suara, serta rekan-rekan BKPSDM sekabupaten kota. Nah, dalam ini sebagai bidai suara penyelenggara BKPSDM, nah, diharapkan output yang diharapkan ada nanti berita acara, sosialisasi via virtual Zoom meeting. Nah, inilah pendekatan-pendekatan evidence, nanti evidence-nya di sini diharapkan nanti hasil rekaman virtual dari awal sampai akhir, lalu menghasilkan berita acara. Nah, setelah sosialisasi, upaya selanjutnya ini merupakan bagian inti, yaitu mengidentifikasi pengembangan desain coaching berbasis online yang akan digunakan oleh kelompok coaching. Nah, dalam hal ini pelaksananya adalah bidai suara. Nah, oleh karena itu nanti saya harapkan teman-teman ketika dalam proses-proses identifikasi ini dapat memberikan masukan-masukan yang otentik tentang proses-proses penyusunan yang diharapkan. Lalu hadirnya pembuatan pedoman pelaksanaan coaching, dan inilah merupakan proses-proses semua. Nanti akan ada diskusi-diskusi, ada pertemuan-pertemuan, ya tentunya masukan-masukan dari teman-teman, dan juga tentunya pada kesempatan ini saya mengharapkan adanya masukan-masukan yang bisa berkontribusi dalam upaya identifikasi pengembangan desain dan tentunya dalam proses penyusunan pembuatan pedoman pelaksanaan coaching nanti, sampai pada pembuatan video tutorial. Ya, saya minta masukan-masukan dari teman-teman, mau diapakan ini barang ini, kira-kira begitu. Selanjutnya melakukan pengecekan, dan ini merupakan urutan-urutan yang akan saya setelah selesai itu video tutorial, tentunya melakukan pengecekan kesiapan tim IT SIBANG. Nah, ini menurut rencana dalam rancangan aksi ini akan dari pedoman dan video itu akan disinkronkan ke dalam program ke dalam sistem, maksudnya ke dalam sistem SIBANG nanti. Meskipun juga nanti akan diupload di YouTube atau media-media lainnya, tetapi nanti kita harapkan pengisian daripada pedoman dan tutorial atau video tutorial itu terakses di dalam sistem pengembangan sumber daya manusia di SIBANG kita. Lalu berikutnya mengupload panduan pelaksanaan coaching, ya itu bagian urut-urutan berikutnya, dan kami harapkan nanti terakhir setelah memang dianggap sudah mumpuni dan sudah dapat terakses di dalam SIBANG nanti, perlunya ada surat edaran dari Bapak Kepala Badan yang terkait dengan penggunaan panduan dan video tutorial berbasis coaching itu. Yang bagian keempat yaitu
monitoring. Ya, saya tidak perlu bacakan lebih jauh. Saya kira itu monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, sehingga output dari keseluruhan yang diharapkan di sini kembali lagi tersedianya pedoman pelaksanaan coaching, tersedianya video tutorial, tersedianya surat dukungan pelaksanaan coaching, lalu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan coach dan coach latsar dalam memanfaatkan media komputer dan jaringan internet untuk pelaksanaan coaching berbasis online. Dan yang terakhir yaitu terbangunnya komitmen bersama oleh seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan coaching berbasis online. Nah, diharapkan nanti akan menghasilkan beberapa ada testimoni di dalam kerangka memberikan dukungan terhadap output yang dihasilkan dari rencana aksi ini. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan rancangan aksi yang saya dapat sampaikan. Saya kira begitu, moderator. Ya, baik Pak Dr. Agus, ini saya kira bagus sekali, luar biasa. Sayangnya kita tidak bisa kita applause juga tidak kedengaran ya, virtual. Ini sangat bagus sekali dan ini sepertinya gayung bersambut Pak Agus, karena saat ini di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan juga kita tengah membangun LMS ya, Halo Coach. Halo Coach, judulnya saja Coach ini, dan memang di sini kita membutuhkan untuk bagaimana proses coachingnya nanti, proses pembimbingan dalam penulisan kertas kerja, khususnya untuk yang menjadi tulisan Pak Agus adalah sasarannya adalah peserta latsar ya, dan ini juga nanti saya kira bisa berkembang untuk peserta reformer, baik itu di PKA, PKP maupun sampai dengan PKN. Ya, untuk pengembangan dan istilahnya penyempurnaan barangkali ya. Kebetulan di sini banyak sekali yang hadir dan juga ada dari teman-teman kabupaten kota dan ada juga hadir Pak Kaban. Tentu saja kita akan meminta saran-saran dan masukan ataupun tanggapan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Agus. Sekali lagi di sini adalah bagaimana mengembangkan desain coaching latsar berbasis online. Ya. Kalau bisa saya masukkan sedikit, mungkin bagus kalau ada lokusnya, supaya nama BPSDM Sulsel juga Pak Agus bisa bawa nantinya. Gitu. Oh ya, sudah tadi Pak, ada. Di judulnya. Oke. Ya. Ya, kemudian nomenklaturnya juga, PP11 itu Pak Agus sudah diganti menjadi PP17 tahun 2020. Hanya sedikit saja. Ya. Oke. Baik, secara teknis nanti kita akan banyak mendapatkan masukan. Untuk itu, kita membuka pertanyaan untuk sesi pertama. Kita buka 3 pertanyaan. Silahkan langsung di-unmute, angkat tangan dan langsung di-unmute. Silahkan yang pertama dari Pak Haripudin. Yang kedua, sebentar Pak Haripudin, kita buka satu sesi ini 3 penanya. Yang kedua siapa Pak? Amin. Setiawan. Pak Andi Amin, dan yang ketiga adalah Pak Setiawan. Dr. Setiawan. Baik, untuk penanya pertama kami persilakan Pak Haripudin. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Selatan, Bapak Agustinus, host, dan teman-teman yang lainnya. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Pak Agus dalam kegiatan pada malam hari ini. Kelihatannya untuk kegiatan ini barangkali masih ada kegiatan lanjutannya, kegiatan seperti ini. Karena kenapa? Saya lihat yang dipaparkan tadi ini baru sebatas sosialisasi. Sehingga nanti mungkin ada hasilnya yang menjadi rekomendir itu mungkin juga perlu lagi dipaparkan ulang. Ya, karena saya lihat di sini malam ini rencananya ingin mengidentifikasi desain melakukan kegiatan coaching dalam bentuk online. Ya, sehingga kita selaku peserta yang hadir pada malam ini diminta sumbangsi pemikiran kita untuk memberikan masukan kepada Pak Agus bagaimana sih modelnya desain coaching yang berbentuk online nanti itu. Nah, saya kira tadi ini sudah ada model yang rekomendasi yang sudah jadi, yang sudah didesain oleh Pak Agus, kemudian dipaparkan.
kemudian nanti itu mungkin kita Belum. mau memberikan masukan penyempurnaan, tetapi kelihatannya baru mau melakukan identifikasi rencana desain yang bersifat coaching online. Tapi ya itulah salah satu bagusnya pertemuan kita malam hari ini. Nah, untuk masukan saya Pak Agus, mungkin yang pertama, mungkin nanti itu apakah ada mungkin perlu juga dipilah dulu masing-masing kewenangan ataupun peran tugas dari mentor, kemudian coach, kemudian juga perlu dari peserta. Itu perlu barangkali dimasukkan nanti di situ, dipilih itu sejauh mana batas-batas kewenangannya masing-masing dari 3 komponen tadi ini. Yang berikutnya, yang kedua, mungkin juga perlu diperhitungkan range waktunya ini, jenjang waktu untuk melakukan kegiatan coaching peserta dalam waktu melakukan kegiatan aktualisasi, mungkin ada target itu berapa kali mau melakukan coaching. Secara bersama-sama antara coachnya, mentornya, juga dengan kepada peserta. Mungkin ada target-target lah dibuat itu, karena selama ini kesannya kita tidak tahu apakah betul-betul dia melakukan target yang batas minimal atau bagaimana, kemudian supaya itu bisa nanti kelihatan aktual bagaimana modelnya, apakah pada saat melakukan coaching online itu kita betul-betul itu melayani coach kita itu per orang itu bersama dengan mentornya hadir. Untuk sementara mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Host, Pak Arwin. Baik, terima kasih Pak Harifudin. Ya, kalau kita lihat tadi rencana aksi Pak Dr. Agus ini, saya lihat masih tahap perencanaan ya. Jadi ini memang bagus sekali untuk mendapatkan masukan dari teman-teman khususnya stakeholder. Selanjutnya kami persilahkan Pak Andi Amin, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Arwin sebagai moderator, yang saya hormati Kepala BPSDM, yang saya hormati senior-senior Widya Suara, dan Kepala Bidang Pengembangan, Kepala Bidang Kepemimpinan, serta seluruh teman-teman Widya Suara. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan itu sudah diutarakan oleh Pak Harifudin tadi, mirip. Jadi keterkaitan antara fungsi mentor, coach, dan peserta di situ harus jelas, saya kira sama. Nah, yang kedua masukannya adalah untuk Pak Agus. Saya kira karena outputnya yang tadi dipaparkan oleh Pak Agus itu ada beberapa, dan yang saya ingin katakan bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan itu perlu ditampilkan before after-nya, artinya sebelum dan sesudah apa yang telah Pak Agus lakukan, sehingga dalam output pelaporan nanti terlihat jelas apa yang sudah dikembangkan, apa-apa yang sudah ditingkatkan. Demikian, terima kasih Pak Arwin. Oke. Baik Pak Andi Amin, terima kasih. Ada beberapa saran dan juga ada pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Iwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan, Pak Haji Asri. Malam Pak, cerah Pak. Kemudian teman-teman sekalian, Pak Moderator, berbahagia sekali karena Pak Kaban bisa hadir bersama kita. Pak Agustinus ini Pak Kaban orang yang sangat brilian Pak. Jadi ini mungkin kena pengaruh kopi Toraja Pak Kaban. Itu pengaruh di traktir kopi tadi siang. Ya, kopi nanti. Siap. Iya, izin Pak Moderator. Jadi saya lihat tadi Pak Agus sudah sangat bagus menurut saya Pak. Kelihatan juga alurnya dari awal sampai akhir. Tadi saya kira masukan dari Pak Andi Amin sangat bagus. Kemudian juga dari Pak Arif juga sangat bagus Pak. Kalaupun ada yang saya ingin juga berikan barangkali sedikit masukan Pak Agus. Terkait saya lihat tadi di rencana kegiatan Pak Agus di pelaksanaan Pak. Jadi tadi saya lihat metodenya itu kita mau mengidentifikasi desain pembelajarannya yang nanti akan rencananya kita lahirkan melalui FGD Pak. Setelah itu, tapi saya tidak melihat Pak Agus apakah setelah FGD berarti ada input buat rancangan desain itu, kemudian kita buat desainnya, kemudian kita harus tryout barangkali dulu Pak Agus. Harus uji coba dulu Pak. Sebelum ini barang kita nyatakan sudah difinalisasi dan siap untuk digunakan Pak Agus. Apa saya miss tadi itu di bagian mana yang kira-kira harus ada di situ, tapi kalau saya melihatnya, itu bagian dari setelah FGD tadi Pak, mengidentifikasi desain itu.
Jadi kita gunakan FGD untuk mengidentifikasi desainnya. Setelah desain, kemudian kita bikin prototipenya, kemudian kita uji coba barangkali Pak Agus. Nah, sebelum fix barang ini Pak. Itu Pak Agus. Yang kedua, mungkin Pak Kaban nanti bisa menanggapi lebih jauh Pak, karena ini terkait dengan, saya lihat ke depan ini Pak Kaban izin bahwa latihan dasar ini sifatnya sudah terintegrasi Pak. Jadi dia tidak hanya jangka pendek, tapi dia terintegrasi. Dan kalau saya tidak salah lihat, membaca bahwa integrasi itu dalam masa uji coba selaku CPNS, Pak. Saya lihat membacanya begitu. Mungkin Pak Arwin juga dikoreksi kalau saya salah, Pak. Nah, artinya ini proses Latsar ke depan ini, Pak, akan seperti yang disinggung Pak Harif juga tadi, ini akan mengambil waktu, akan panjang, Pak. Dan di samping yang bersangkutan pelatihan diklat, juga di situ sebenarnya Pak penilaian kinerja dari yang bersangkutan untuk bisa tetap sebagai CPNS Pak. Nah ini pertanyaannya, apakah desainnya ini kita rancang dia tidak hanya sebatas pelatihan Pak, tetapi sebenarnya input buat BKD untuk memutuskan yang bersangkutan ini ke depan ini Pak. Kalau misalnya Pak Gus, kan kita mau harapkan ini bisa digunakan ke depan berlanjut Pak. Outputnya nanti ini bisa digunakan oleh BKD sebagai dasar untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu layak lanjut sebagai CPNS atau tidak Pak. Ini saya kira Pak Kaban mohon tanggapan nantinya, karena kalau itu misalnya dijadikan sebagai sumber informasi buat BKD, maka desainnya Pak ini perlu kita antisipasi ke depan Pak. Apakah di situ ada penilaian mentor, kemudian coach atasannya, nanti pasti atasannya Pak, ketika Latsar terintegrasi, maka atasannya sebagai mentor, maka informasi dari pihak-pihak ini nantinya akan menjadi masukan buat BKD terhadap kualifikasi peserta yang bersangkutan ini memasuki atau menjalani status CPNS-nya Pak. Saya kira itu saja Pak Agus, masukan saja, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Kaban, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Sudah ada 3 penanya. Kita cukupkan 3 dulu untuk sesi pertama. Ada Pak Harifudin, Pak Andi Amin, dan Pak Iwan. Dan semuanya rata-rata memberikan masukan yang membangun ya, khusus untuk penulisan karya tulis Pak Agus. Saya perlu bantu untuk bacakan ulang atau langsung dijawab Pak Agus? Oh ya, saya coba dulu. Silakan Pak Agus. Ya. Ya, pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh yang pertama Pak Harifudin ya, tadi ada bagaimana memetakan peran-peran coach, peran mentor, dan coach itu sendiri. Nah, tentunya nanti di dalam mempertegas proses-proses coaching itu, nah, memang ada bagian-bagian yang nanti diperjelas itu peran. Nah, saya kira sudah tepat itu masukannya tadi. Sasaran kita memang akan ke sana nanti untuk mempertegas peran dan fungsi daripada coach mentor, sehingga nanti tidak tumpang tindih. Persoalan mentor sesungguhnya telah dibuat oleh Pak Yamin ya, Pak Yamin, soal mentoring. Nah, mungkin nanti lebih dimanfaatkan lagi. Hanya kan memang belum heboh-hebohnya ini SIBANG, nah, sehingga kelihatannya adem ayem, ya kan? Nah, nanti diharapkan ketika nanti SIBANG ini kita fungsikan dengan bagus, ya saya kira apa yang telah disiapkan oleh Pak Yamin itu soal mentoring, dia akan bangkit lagi, dan bisa lebih produktif lagi. Ya saya kira itu dari Pak Harifudin. Tadi disarankan tentunya kita akan mengidentifikasi berapa kali nanti coachingnya, soal berapa kali, berapa waktunya, bagaimana, dan ya tentunya nanti kita akan membuat alur-alur coaching ini sedemikian sehingga nanti benar-benar terukur
pergerakan seluruh proses coaching yang akan kita lakukan. Itu dari Pak Harifudin. Yang berikutnya dari Pak Amin, ya saya kira hampir sama tadi terkait dengan kejelasan peran dan fungsi daripada mentor, coach dan coach itu sehingga tidak terjadi tumpang tindih ya. Saya kira itu memang penting, makanya itulah yang ada dalam pikirannya Pak Amin tentunya. Dan nanti dari output ini diharapkan ya bisa ada pembeda ya, bisa ada pembeda apa yang dilakukan sebelumnya dan apa yang diharapkan daripada capaian output pengembangan desain ini ya, yang diharapkan seperti itu. Itu saya kira dari Pak Amin untuk memperjelas nanti outputnya. Dari Pak Iwan, ya tadi ada proses-proses yang memang dalam proses pelaksanaannya ada proses identifikasi. Nah, setelah mengidentifikasi, ya tentunya itulah tadi saya istilahkan ada pertemuan-pertemuan apakah yang sifatnya formal, informal di dalam kerangka menginput desain-desain yang diharapkan menghasilkan mutu yang baik. Apakah nanti ya bisa melalui FGD, lalu yang diharapkan nanti hasil akhirnya perlu ada uji coba begitu ya. Ya nanti kita lihat kemungkinannya seperti apa sehingga nantinya bisa masuk ke dalam SIBANG. Nah, ketika sudah masuk di SIBANG, ya tentunya dia sudah merupakan produk yang diharapkan bisa digunakan. Gitu. Lalu yang bagian terakhir Pak Iwan menarik juga tadi. Kalau saya membaca apa yang dimaksud Pak Iwan tadi adalah itu merupakan tindak lanjut daripada output yang dihasilkan dari desain ini, ada tindak lanjut kebijakan. Itu barangkali yang diharapkan dari Pak Iwan, sehingga ada integrasi nanti seperti apa dari hasil produk proses-proses coaching di dalam aktualisasi CPNS ini, lalu seperti apa produk berikutnya dan ya saya kira ini sudah pada tataran kebijakan tindak lanjut, saya kira kebijakan tindak lanjut tidak terlalu memasuki area coaching itu sendiri, tapi lebih pada apa yang dihasilkan dari asas manfaat, lalu tindak lanjutnya seperti apa sampai pada benefitnya barangkali sudah seperti itu. Kira-kira begitu ya Pak Iwan ya. Ya saya kira itu respon saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya. Baik. Oh iya. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kami persilakan Pak Kaban. Silakan Pak Kaban. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arwin selaku moderator. Ya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan Dr. Agustinus, dan insya Allah kita doakan bersama sebentar lagi menjadi Wideswara Utama. Ya, tentunya apa yang beliau sampaikan, ya ini malam ini jadi semakin menarik ini Pak. Saya walaupun merupakan orang baru di BPSDM, tapi saya yakin ini adalah sebuah hal yang isu yang sangat menarik untuk kita kita kembangkan ke depan. Iya, dari 3 penanya, baik dari Pak Harifudin, Pak Amin maupun Pak Setiawan, ya saya kira semakin memperkaya semakin memperkaya pemahaman kita terhadap apa yang menjadi rancangan pengisahan dari Pak Dr. Agus. Yang jelas bahwa ya saya kira ini kan yang terjadi perubahan adalah sistemnya, pola pelaksanaan Latsar. Kalau yang tadinya kita tatap muka, ya sekarang kita mengarah ke bagaimana melakukan dengan melalui pola-pola lain, ya pola yang berbeda. Nah tentunya
ini saya kira bukan hanya konsumsi pandemi COVID, tapi karena mengingat reformasi birokrasi di tanah air kita itu secara totalitas mengarah ke bagaimana pemanfaatan IT. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan sebuah terobosan yang sangat menarik. Ya, kalau lihat tadi ada masa jangka waktu 1 bulan untuk pelaksanaan kolaborasi, tidak salah simak dari Pak Dr. Agus. Ya, 1 bulan. Ya, saya kira 1 bulan itu waktu yang cukup efektif. Ya, saya belajar pada beberapa kegiatan-kegiatan latsar pada beberapa instansi. Ya, memang pola coaching klinik, ya pola untuk pembimbingan bagi adik-adik kita yang insya Allah dari CPNS menjadi PNS, ini merupakan sebuah pola yang bagaimana bisa semakin memperdalam mereka punya pemahaman tentang kesiapan selaku seorang calon abdi negara dan abdi masyarakat pada masa-masa selanjutnya pada status kepegawaian mereka. Iya, jadi bagaimana peran mentor, bagaimana peran coach itu tentunya akan sangat dominan. Iya, apalagi ke depan, ya memang pola mentoring ini akan menjadi sebuah pola yang baru dalam rangka pelaksanaan kediklatan di lingkup pemerintahan. Ya, jadi memang ini merupakan suatu yang menarik sekali. Jadi sekali lagi bahwa apa yang insya Allah sebentar akan menjadi sebuah output, ya sebentar lagi kita akan rasakan. Ya secara pribadi memang Pak Agus akan merasakan sebagai sebuah peningkatan status dari Widyaswara Madya ke Widyaswara Utama. Namun bagi kita semua tentunya karena ini merupakan sebuah inovasi dan inovasinya tentunya merupakan hasil daripada sebuah kebersamaan kita yang malam ini kita sudah awali bersama dalam sebuah pertemuan identifikasi awal. Dan yang kedua, tentunya ini akan menghasilkan produk. Ya nanti akan ada pedoman dan video tutorial. Ya kalau ini sudah insya Allah bisa terwujud, maka saya kira apa yang diharapkan bahwa nanti akan lahir sebuah edaran dari kita di BPSDM, mungkin akan ada penguatan dari Bapak Gubernur, sehingga ini akan menjadi pedoman yang bukan hanya akan menjadi pedoman untuk lingkup Provinsi Selatan, kalau tadi pun dikatakan harus ada lokus oleh kawan-kawan, tapi saya malah akan ya berpandangan bahwa ini akan menjadi standarisasi nasional. Ya tinggal nanti butuh penyempurnaan tentunya ke depan. Ya. Oleh sebab itu saya kira sekali lagi bahwa yang berubah tentunya sistem dan pola penyajian latsar. Adapun mengenai substansi kita akan mengacu pada kurikulum yang setelah ditetapkan sebelumnya. Saya kira terima kasih. Ya, baik terima kasih Pak Kaban, luar biasa sudah memberikan masukan terkait dengan bagaimana nanti proses pengembangan penulisan karya tulis Pak Agus. Ini keren sekali. Ya, baik Pak Ilham, gimana? Saya tidak ingin bertanya, cuman kita ada dari daerah ini, mungkin kita butuh masukan dari Takalar, dari Luhut Timur, dari Toraja, mungkin bisa beri. Betul. Ya. Mewakili teman BKPSDM yang berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kita buka sesi kedua ya, Pak Agus. Waktu masih pagi, masih jam 9. Kita rencananya di sini sampai jam 12. Ya, tetap semangat. Pak Arwin. Ya, baik. Untuk sesi kedua kita buka. Silakan Ibu Dr. Murlina. Pak Arwin. Izin tolong di-mute yang lain, izin. Ya. Penanya pertama, kami persilakan. Yang pertama Ibu Dr. Murlina. Kemudian yang kedua Pak Yamin, dan yang ketiga ini ada Pak Ivan dari Tanah Toraja dan ada Pak Eksa dari masing-masing kepala bidang ya, calon kepala BKD nanti insya Allah, amin. Ada Pak Eksa dari Luhut Timur. Ini yang mana Pak Eksa ya, diwakili. Oke, jadi untuk sesi kedua ini pertanyaan pertama Pak Dr. Murlina, yang kedua Pak Yamin, dan yang ketiga Pak Kabid Diklat Luhut Timur. Silakan Ibu Murlina.
Di-unmute-kan. Ibu Mudina, kalau dengar saya di-unmute-kan. Ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan, Bapak dan Ibu para Widyaswara, para kabit yang sempat hadir, dan beberapa BKPSDM dari beberapa daerah, Pak Eksa, Pak Ivan yang sempat saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya. Sangat berbahagialah ini Pak Agustinus malam hari ya. Saya tidak tahu ini tendensinya kok malam-malam dilaksanakan. Siang kita ngobrol aja di kantor. Nah ini baik, kita menghargai waktu. Nah ini judul yang diangkat adalah masalah untuk pengembangan desain. Terima kasih Pak, sangat bagus. Seiring dengan pertanyaan beberapa teman yang terdahulu, kami juga ikut akan memberikan sekedar saran, masukan aja. Yang pertama itu di masalah perencanaan Bapak. Nah perencanaan itu karena waktu saya kira mendesak, itu kan tadi ada ada rentang waktu yang diberikan, mungkin bisa dipercepat seperti kata Kepala Badan, ini harus segera karena ini akan digunakan. Kemudian di pelaksanaan. Di pelaksanaan, Bapak nanti akan melahirkan satu pedoman ya, satu pedoman, kemudian ada tutorial. Nah, mungkin disinilah perannya dari kita para widyaswara, walaupun di dalam pedoman yang kemarin, baik dari mentor, coaching, reformer, semua itu ada etika-etika di dalamnya. Nah, oleh karena itu, sangat bagus sekali kalau kita nanti menyempatkan Pak Eksa yang mewakili dari rekan-rekan kita dari BKPSDM selaku user kita yang akan menggunakan kita sebentar, apakah dia mau kerjasama dengan BPSDM atau tidak. Nah, disinilah nanti kuncinya bagaimana Bapak nanti melahirkan sebuah panduan. Ya, jadi panduan atau pedoman. Jadi kita mengarah saja pedoman, Pak ya. Pedoman, jadi bukan panduan. Dilihat di dalam ada yang katakan panduan. Jadi outputnya pedoman atau panduan. Nanti kemudian yang berikutnya lagi, setelah kita nanti lahir pedoman itu, itulah menjadi acuan kita, pergerakan kita. Itulah yang akan menjadi rel kita berjalan bagaimana seharusnya perannya mentor, coach, dan reformer. Sehingga riak-riak yang terjadi antara reformer, coach dengan para user kita di daerah itu sudah tidak ada lagi karena itu ada panduan, Pak. Saya kira seperti itu. Kemudian minta waktulah Pak, mungkin lebih baik kita ketemu langsung dulu secara internal agar kita bisa sharing tentang bagaimana sih sebenarnya sebuah pedoman yang Bapak maksudkan itu. Agar ini benar-benar akan dikawal, apa kata Bapak Kepala Badan, bahwa ini akan menjadi panduan pedoman kita, dan mungkin nanti ada rekomendasinya nanti dari Bapak Gubernur bahwa inilah petunjuk atau pedoman yang sah untuk digunakan, Pak. Jadi jika terjadi hal-hal sesuatu itu mungkin di dalamnya nanti kita bagaimana etikanya, bagaimana sanksinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dari pedoman yang kita sepakati bersama. Sekira demikian Pak Moderator, dan selamat kepada Pak Agus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Murlina. Ya, ini masukan yang bagus sekali. Nanti dalam penulisan pedoman ada rambu-rambunya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Yamin. Pak Yamin. Silakan Pak Yamin. Pak Yamin. Masih mute. Oh, dia mute. Ya, terima kasih Pak Arwin, Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM, rekan-rekan dari daerah, Kabit, dan gitu juga Kabit dalam lingkungan BPSDM, serta rekan-rekan widyaswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya akan berikan masukan kepada Pak Agus, ya, Pak Agus. Kalau saya lihat yang disampaikan Pak Agus yang malam ini sebenarnya sudah jelas apa yang akan dicapai, sehingga tinggal konsistensi di dalam pembuatan tulisan ini, ya, mulai dari awal supaya runtut sampai ke belakang. Kegiatan-kegiatan yang jadi, saya ulangi, sebenarnya yang intinya yang akan dibuat Pak Agus ini, produknya ini ada dua, yaitu pedoman coaching atau panduan coaching. Yang kedua adalah panduan coaching. Ya, itu yang intinya. Namun sebelum produk itu muncul, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Inilah yang barangkali yang harus dilengkapi oleh Pak Agus, karena ada beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang belum dimasukkan di dalam tahapan-tahapan untuk pembuatan sampai kepada produk sampai pada produk panduan mentor dan video tutorial. Ya, jadi ada beberapa saya lihat juga kegiatannya juga tidak konsistensi, tetapi kalau saya ingin Pak Agus supaya mengacu yang paling belakang itu, sehingga memeriksa yang di depan supaya nantinya akan runtut di output, ya. Jadi output itu jelaskan kalau panduan mentor itu membuat panduan mentor, bahkan jelas itu outputnya itu adalah panduan mentor. Begitu juga membuat video tutorial itu pasti outputnya itu adalah sebuah video tutorial. Ya, jadi ada beberapa masukan. Jadi ini ya memang merupakan sebuah langkah awal menuju kepada apa yang akan dibuat oleh Pak Agus. Sehingga tentunya kalau saya melihat apa yang dibuat Pak Agus ini, akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Ya, mungkin nantinya ada beberapa kali kita bisa seperti ini, atau sesekali mungkin kita lakukan secara kopi darat misalnya, dengan tetap physical distancing, supaya mungkin hal-hal yang mungkin susah kita komunikasikan dengan lewat seperti ini, bisa kita juga berikan masukan-masukan secara langsung. Ataukah mungkin juga secara langsung saja, tidak perlu juga pertemuan, tetapi kita bisa bersama setiap saat Pak Agus bisa minta masukan. Ya, jadi seperti itu tadi contoh ya. Sebelum ini kan sifatnya sejenis proposal apa yang dilakukan. Ya, sehingga malam ini Anda mendapat masukan-masukan kegiatan-kegiatan apa, termasuk kegiatan apa yang harus dibuat, termasuk tadi FGD, supaya tahu model panduan coaching dan video tutorial. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya itu tentunya juga adalah bagaimana kita supaya menggandengkan video tutorial ini dan panduan coaching ini ke dalam Sibang. Itu kan juga merupakan sebuah kegiatan. Menguji coba juga itu adalah sebuah kegiatan juga. Nah, sehingga nanti akan ada kelihatan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Namun pada intinya dua produk yang kita inginkan adalah video tutorial dan panduan mentor. Dan terlebih-lebih lagi bagaimana kita mensosialisasikan juga kepada user kita, ya. Panduan termasuk misalnya didistribusi kepada coach, ya. Kalaupun mungkin juga bisa juga kepada peserta atau orang daerah supaya tahu bahwa sebenarnya fungsi coach itu ada di sini. Ya, jadi bukan hanya sebenarnya kepada coach, tetapi orang lain juga penting tahu apa sebenarnya fungsi kita, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin mereka tidak paham siapa yang harus bertanggung jawab, mereka akan tahu bahwa sebenarnya ini adalah punyanya coach. Ya, kemudian jadi ya saya kira itu juga, dan saya juga siap untuk kalau kebetulan panduan mentor sudah saya buat juga, saya siap juga memasukkan ke dalam Sibang juga. Jadi nanti sudah ada dua untuk Latsar, ada panduan mentor dan ada panduan coach.
Jadi sebenarnya nanti ya, orang di daerah itu tinggal melihat di Sibang, mau lihat itu, bagaimana panduan mentor, dia buka. Padahal panduan coaching, dia buka. Itu jadi saya kira itu yang mungkin yang saya bisa berikan. Dan insya Allah Pak Agus dengan saya nanti juga, karena saya juga sudah melewati hal yang seperti ini, jadi ada sedikit pengalaman, tentunya juga nanti kita akan saling memberikan masukan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin. Pak Yamin sudah membuat panduan mentor, mungkin nanti akan dipublikasikan di online juga. Pak Agus sudah membuat panduan coaching online. Kayaknya kita belum punya panduan proses pembelajaran. Ini nanti Pak Kabid pengembangan dibantu oleh Pak Iwan nanti. Ini PR karena kemarin waktu kita prosentase di LAN ya. Persiapannya Pak Ilham katanya. Iya. Oh, Pak Ilham nanti. Jenjang tinggi. Baik. Oke. Ini menarik sekali. Dan di tengah-tengah kita, ya baik. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Kabid Diklat Luwu Timur dan Pak Kabid Diklat Tanah Toraja. Saya mau sapa dulu karena Pak Ipan belum kelihatan di monitor. Pak Ipan ada? Memang dia bilang ada agak ngadat ini apa? Iya, di chat ini banyak sekali saya dapat masukan kalau bisa diberikan kesempatan teman-teman dari kabupaten kota, bukan dari daerah ya, dari kabupaten kota, provinsi juga itu daerah. Ada takalar. Kabupaten kota itu untuk memberikan masukan cuma 2 orang. Pak Ivan sudah chat tadi bahwa terganggu. Silakan Pak Kabid Diklat Luwu Timur, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ada takalar, ada Bu Nani takalar. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, sampai ketemu Pak Kaban, salam hormat dari Luwu Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara-saudari Bideswara yang sama berbahagia, teman-teman kabupaten kota yang sempat bergabung pada tempat ini. Hal menarik memang yang terjadi di tengah-tengah pandemik ini, bagaimana kita melakukan proses pembelajaran lewat sistem online melalui media. Ya, tentunya salah satu media yang kita gunakan malam ini tentu terobosan yang dibuat oleh Pak Agus ini adalah salah satu metode. Tentu ini perlu penguatan dari segi regulasi. Karena di daerah itu sangat susah sekali kita, khususnya penyelenggara di daerah, ini sangat susah sekali ketika kita mau memaksakan satu inovasi baru, terutama bagi mentor ini, ya kan? Kadang ini mentor juga gagal teknologi, sehingga kadang pemahaman inilah yang mungkin perlu kita buatkan regulasi yang mengikat, sehingga teman-teman mentor ini bisa memahami itu, dan kami akan paksakan kalau sudah ada regulasi yang. Kemudian output dari kegiatan ini tentu seperti sarannya Pak Iwan tadi itu, saya sepakat itu. Saya malah berpikir seperti ini, bahwa Sibang itu adalah bank data kepegawaian terkait pengembangan SDM-nya. Baik itu lasarnya, PKP-nya, PKA-nya, PKN-nya, maupun diklat teknis fungsional. Jadi Sibang ini adalah bank data pengembangan SDM tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita membuka diklat apa sih yang pernah dilakukan di Luwu Timur, muncul di Sibang semua. Ini mungkin yang tindak output dari kegiatan ini, mungkin yang nantinya bisa kita pedomani secara bersama, diikat dengan satu regulasi. Kemudian yang kedua adalah, ini juga yang sangat menarik, karena lembaga pengembangan SDM bukan hanya BPSDM provinsi. Nah, ketika kita tidak mampu berinovasi dalam pengembangan metode pengembangan SDM pada level-level tertentu, kita akan ketinggalan. Oleh sebab itu, dengan adanya metode ini mungkin ini perlu dikembangkan dan dipatenkan, sehingga boleh ada lembaga lain yang memang sifatnya teknis, tetapi kita juga tidak boleh lengah dengan adanya perkembangan IT yang ada, sehingga daerah juga bisa terpacu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemarin saya ikut dengan sistem e-learning di LAN itu. Ini memang sangat membantu daerah, sangat membantu kita,
dalam proses pelaksanaan, tetapi memang butuh modal awalnya memang cukup luar biasa. Karena kenapa? Ya, perlu pelatihan khusus untuk terutama dalam penggunaan IT. Mungkin ini saran saya untuk sementara, yang paling utama mungkin adalah penguatan regulasi bagi kami di daerah, sehingga dalam proses pelaksanaannya kami tidak sungkan-sungkan untuk mempres. Salah satunya adalah mentor. Kan ini mentor juga ini banyak yang gagal teknologi, sehingga susah sekali kita berkomunikasi secara intens ketika diperhadapkan dengan sistem-sistem IT. Mungkin yang terakhir, mungkin ini saya sampaikan, bahwa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ini kita baru sempat bertatap muka melalui satu media yang sangat baik sekali. Selamat datang juga Pak Kaban ini. Tempat saya bertemu pada saat beliau ini menjadi Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus pelaksana tugas Dinas Pendidikan pada saat itu berkunjung ke Luhut Timur. Saya bertemu di Rujak Bupati pada saat itu. Assalamualaikum Pak Kaban. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Eksa, saya lupa bahwa di tengah-tengah kita juga hadir, mungkin kita paralelkan saja, hadir Ibu Kabid Diklat BKPSDM Kabupaten Takalar, Ibu Nani. Selamat malam Ibu Nani, Assalamualaikum. Ibu Kabid Diklat, Ibu Nani. Iya, selamat malam Pak. Iya, waduh luar biasa. Ini cerah sekali dari sini Bu Nani. Ya, mungkin ada masukan dan saran untuk pengembangan kegiatan coaching online nanti, Ibu. Silakan. Ya, makasih Pak Moderator. Selamat malam Pak Kaban, Pak Agus, dan Bapak Ibu WI yang saya hormati. Mungkin berbicara mengenai coaching online, kalau Takalar itu kan baru-baru ini kita alami ya. Latsar Takalar itu kita lakukan coaching online. Kemudian seminarnya itu juga kita lakukan secara online. Dan saya kira ini sangat bagus, tetapi perlu disosialisasikan juga di daerah. Karena kenapa? Kita lihat pada pelaksanaan seminar yang lalu itu yang di Takalar, mungkin hanya sekitar 10% ya mentornya yang bisa menggunakan IT. Mereka itu berkomunikasi dengan coach-nya hanya dengan lewat media WA saja. Dia tidak masuk di grup pada saat seminar. Kemudian kadangkala juga kami panitia itu agak bingung. Kenapa? Karena untuk melakukan coaching online ini biasanya mentornya itu berganti, ya. Mereka tidak mau terlibat dengan coaching online ini. Akhirnya kami panitia itu untuk membuat daftar mentor itu sangat-sangat kesulitan, Pak. Kenapa? Karena mereka lebih banyak yang tidak bersedia untuk ikut. Jadi saya kira ini bagus dan disosialisasikan ke daerah, terutama para mentor. Ya, saya sepakat tadi dengan Pak Eksa, itu mungkin kendala kami di daerah, karena pada saat peserta latsar itu mau seminar, biasanya mereka harus ganti mentor, karena diperhadapkan dengan masalah IT atau coaching online ini. Mereka tidak mau ikut berpartisipasi di dalamnya. Saya kira itu barangkali Pak dari kami. Terima kasih Ibu Nani sudah memberikan beberapa masukan terkait dengan kendala-kendala nantinya akan terjadi di lapangan, khususnya interaksi antara coach dan mentor. Ya, saya persilakan Pak Agus untuk mengomentari masukan dari beberapa teman-teman. Silakan Pak Agus. Di unmute dulu Pak Agus. Ya. Ya, terima kasih Ibu Dr. Nurlina, kandidat Dr. Yamin, juga teman-teman dari daerah, Pak Eksa, Pak Ibu Nani. Nah, secara prinsip tadi, secara umum merupakan masukan-masukan, ya, masukan-masukan
Bu Lina barangkali lebih pada bagaimana upaya untuk mendesain sedemikian rupa coaching ini dengan baik, dengan aturan-aturan yang dengan sistem yang jelas, yang terkait dengan etika yang harus dimainkan di dalam upaya komunikasi antara coach dengan coach itu sendiri. Ya, saya kira itu nanti muatan-muatan itu tentunya nanti akan kita menginput bahan-bahan, masukan-masukan apa yang akan dirumuskan nanti dalam proses perumusan itu. Bahkan nanti akan ada alur-alur mekanisme yang akan kita bangun bagaimana seharusnya seorang coach di dalam mengimplementasikan interaksinya kepada coachnya. Nah, saya kira itu nanti interaksi-interaksi yang terbangun itu, nah itulah nanti pentingnya ada pedoman. Siapa melakukan apa? Siapa mengerjakan apa? Saya kira itu. Pak Yamin dari pengalamannya menjadi peserta uji kompetensi juga, khususnya yang difokuskan pada mentoring. Tentunya nanti beliau akan banyak berbagi pengalaman dengan saya. Bagian-bagian mana yang lebih difokuskan pada persoalan coaching ini, sehingga nanti tidak tumpang tindih pada persoalan-persoalan mentoring nanti. Saya kira itu penting nanti input-input dari Pak Yamin. Terima kasih atas masukannya, sehingga juga nanti ada masukannya Pak Yamin tadi, ada penyempurnaan pada persoalan tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan di dalam merancang atau mendesain pedoman dan tutorial coaching ini. Berikut saudara saya dari Lutim, tentunya sangat mengapresiasi. Selamat datang Pak Eksa, dan ini sudah sekian lama kita berinteraksi. Saya kira ini merupakan satu hubungan-hubungan yang telah kita bangun ini menjadi bagian penting di dalam kita membangun komitmen bersama. Dan tentunya tadi keluhan yang disampaikan oleh Pak Eksa tadi nampaknya memang keluhan umum itu Pak Eksa dari daerah-daerah, bagaimana peran mentor itu. Dan saya kira itu memang sudah diinput juga oleh Pak Yamin pada saat dia mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Dan nantinya akan disandingkan nanti antara desain coaching dengan desain mentoring nanti untuk dimasukkan di Sibang supaya lebih produktif lagi apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Yamin tentang mentoring. Itu saya kira seperti itu Pak Eksa. Ya. Sehingga nantinya di daerah itu mereka cepat, setidak-tidaknya dari informasi adanya pedoman, hadirnya pedoman mentoring itu, ya, mereka bisa lebih cepat mengakses untuk membangun diri mereka, bagaimana peran-peran mentor itu yang terbaik. Nah, begitu juga saya kira yang dialami Bu Nani ya. Tadi hampir sama dengan Pak Eksa tadi. Lagi-lagi soal mentor. Ya, mudah-mudahan ke depan permasalahan ini menjadi bagian penting untuk kita tuntaskan bersama. Ya, saya kira itu Pak Moderator yang bisa saya tanggapi. Baik Pak narasumber, Pak Dr. Agus, ini banyak sekali masukan ya, dan istimewanya terkait dengan beberapa masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan coaching online ini ataupun mentor online yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yamin. Ini masalah mengakses teknologi. Ini mudah-mudahan sebagai stimulus juga untuk teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk segera mengakses
beberapa media-media yang khususnya LMS, dan insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eksa, yang dipimpin oleh Pak Kaban BPSDM, nantinya Halo Coach ini akan menjadi bank kurikulum, bisa dibilang seperti itu ya. Semua kegiatan pelatihan, baik itu teknis, manajerial, maupun fungsional, nantinya seluruh materi-materi akan nanti running akan ke sana. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Ini kalau kita mau lanjutkan terus, ini tidak akan habis-habis. Mohon petunjuk Pak Kaban. Apa? Baik Pak. Ya, moderator, luar biasa nih. Ini sepertinya memang gayung tersambut ini Pak. Apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kita bahas malam ini itu merupakan kebutuhan. Jadi bukan semata-mata sebuah harapan-harapan dari teman-teman, tapi sudah kebutuhan Pak. Makanya kita lihat antusiasme kawan-kawan peserta Zoom meeting malam ini sangat luar biasa. Dan saya selaku yang secara teknis bertanggung jawab di BPSDM Sulawesi Selatan, tentunya kalau tadi saya katakan sangat mengapresiasi, maka ya kita harus jujur mengakui bahwa kreativitas kawan-kawan di Suara di Sulawesi Selatan luar biasa, Pak. Dan ini patut untuk kita antisipasi dan akomodir ke depan. Ya, jangan sampai WI-nya mau lari kencang, sementara ada Pak Kabit sini saya lihat tadi nih, Pak Kabit pengembangan, jangan sampai kita lebih lambat daripada WI, nanti tergilas kita Pak. Jadi saya punya harapan, ya insya Allah Pak, kami dari BPSDM Sulawesi Selatan tentunya akan kerja keras, kerja ekstra, akan lebih giat lagi untuk mengantisipasi segala hal dan mendukung serta bagaimana ya memberikan dorongan kepada seluruh kawan-kawan. Ya, tadi kita sudah dengar Pak Yamin sudah melakukan terobosan yang lalu dengan menghasilkan panduan mentor. Ya, sekarang Pak Agus sementara menggagas untuk panduan coaching. Ya, saya kira ini, dan tadi lagi sudah ada suara-suara kedengaran bahwa apa satu panduan ini yang satu yang proses pengajaran. Ya. Pembelajaran. Jadi kalau ini nanti akan kita padukan Pak, saya kira produk-produk yang kita akan hasilkan di Sulawesi Selatan ini akan merupakan sebuah produk monumental yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak, seluruh kalangan. Makanya tadi kalau dikatakan bahwa kita menggunakan logo Sulawesi Selatan, saya kira terlalu kecil. Ya kita langsung terobos secara nasional. Ya sehingga ya apa yang kita lakukan betul-betul menggaung secara nasional, nasional. Jadi saya kira itu harapan saya Pak, dan betul tadi dikatakan oleh moderator, wah kalau kita buka terus ini jadi rame Pak. Bisa kita sampai sahur Pak di tempat ini. Ya, saya kira demikian Pak. Kalau saya sih mengapresiasi dan insya Allah akan mendorong terus untuk kreativitas kawan-kawan di Suara. Terima kasih Pak. Baik Pak Kaban, terima kasih banyak, luar biasa pertemuan kita malam ini. Maksud hati ingin melanjutkan, tetapi kalau kita lihat jam ini sudah jam 9:30, besok kita akan masuk kantor lagi, dan mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung banyak sekali stakeholder, mungkin nanti akan langsung bertemu langsung dengan Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kaban dan seluruh teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke host. Silakan Pak Ilham. Oke, makasih Pak Arwin. Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan sharing, sosialisasi yang kemudian banyak permintaan teman-teman untuk kemudian Pak Agus melakukan pertemuan secara tatap muka bersama teman-teman di kampus. Selanjutnya mungkin ke depannya ada, dari tadi sudah disampaikan bahwa banyak kegiatan-kegiatan dari teman-teman BPSDM, terutama Wideswara. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, hanya saja mungkin perlu ada semacam wadah bersama, sehingga kegiatan-kegiatan teman-teman yang parsial bergerak itu bisa disatukan. Saya laporkan Pak Kaban bahwa sudah berapa kali teman-teman melakukan kegiatan yang sifatnya sebetulnya bukan daerah, tapi sudah nasional. Insya Allah tanggal 26 kita akan melakukan lagi. Mohon izin Pak Kaban karena ini sifatnya partisipasi dari teman-teman,
hanya membutuhkan lebih legitimasi dari Pak Kaban, berupa mungkin pengetahuan untuk bertanda tangan, dan mohon izin untuk penandatanganan digitalnya Pak Kaban. Saya share dulu kegiatan ke depan akan dilakukan, dan alhamdulillah teman-teman Bidak Suara yang dari Sulsel sudah berapa kali berkontribusi. Insya Allah yang ke depannya ini, mohon maaf, mau izin. Ya, Pak Yasir juga dari Sulsel akan melakukan sharing, terutama ini kita banyak masuk ke kegiatan yang berkaitan dengan substansi dan strategi pembelajaran. Jadi kita tidak bermain di skala bermain makro, tapi kita mikro. Bagaimana teman-teman bisa menguasai materi secara teknis dan metode pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan dukungan Pak Kaban bisa, insya Allah. Izin Pak Kaban, mungkin ada yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Silakan Pak Kaban. Ya, saya kira tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ya kami selaku yang bertanggung jawab secara teknis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan ini, ya tentunya yang pertama mengapresiasi. Tapi dengan mengapresiasi saya kira tidak cukup. Kami harus menunjukkan dukungan nyata bahwa ini memang sebuah kebutuhan, sehingga kami semua berkomitmen untuk mendorong kreativitas ini, sehingga tentunya apa yang menjadi amanah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Selatan, khususnya di bidang pengembangan SDM, itu kita bisa capai bersama. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira waktunya sudah mendekati pukul 10. Insya Allah ke depan kita akan lakukan lagi pertemuan-pertemuan seperti ini. Alhamdulillah dari partisipasi teman-teman bisa melakukan membeli atau menyewa Zoom meeting ini. Pak Agus yang kesekian kalinya menggunakan ini, dan alhamdulillah sampai yang 500 sudah kita siapkan juga. Ini partisipasi dari teman-teman. Makasih. Sekian, mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan semacam ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilham, kita foto bersama dulu Pak Ilham. Oke. Ditutup. Ya. Moderator. Halo. Ya. Gimana Pak Agus? Sebelum di foto belum foto bersama, ada absen yang saya share di grup atau Oke. Absen. Ya. Absensi. Siap. Baik, siap. Sebelumnya pertanggungjawaban ya, evidence ya. Oke. Foto yang buktikan. Bagus, ada pertanyaan dari Bang ini. Apakah ini bisa bersertifikat gitu? Iya, baik. Karena ini bukan webinar ya. Melalui Pak Tabe. Ini saya kira penting dan saya kira dibutuhkan oleh teman-teman ini. Barangkali Pak Ilham bisa mempersiapkan tahu sertifikatnya. Insya Allah dengan seizin Pak Kaban bisa kita lakukan. Ya. Karena ini dibutuhkan oleh teman-teman ini Pak Kaban untuk diperlukan untuk penambahan KUM. Oke. Sebelum kita leave dari Zoom meeting ini, kita foto bersama dulu. Silakan senyum. 1, 2, 3. Tangan begini. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kaban semuanya. Kita tinggalkan Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kaban. Selamat.